Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih saat ini kami dengar firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami untuk dengarkan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang di manakah Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13, saya bacakan bagi saudara-saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, di manakah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita harus punya pegangan hidup. Kalau tidak punya pegangan, maka kita akan bermasalah. Kita akan kacau kalau kita tidak punya pegangan hidup. Bangsa ini bisa kuat karena ada pegangan hidupnya. Ada ideologi, yaitu Pancasila. Gereja bisa eksis karena ada teologi. Kristus memberikan kepastian hidup yang kekal. Apa jadinya kalau kita tidak punya pegangan dalam hidup ini? Seperti perenungan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, tentang bagaimana Gideon yang mulai kehilangan pegangan hidupnya sebagai seorang pemimpin. Maka saya beri tema ini, di manakah Tuhan? Untuk menjawab tema ini, ada 3 kebenaran yang harus kita pahami untuk kita mengerti pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaan di manakah Tuhan selalu muncul ketika seseorang itu mengalami kesulitan hidup. Dan sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama, pertanyaan di manakah Tuhan selalu akan muncul ketika seseorang mengalami kesulitan hidup dan sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehadiran Tuhan tidak menjadi sama dengan pertolongan Tuhan. Ketika kita menilai pertolongan Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan, maka saya pastikan kita salah mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan dengan cara mengukur pertolongannya, pasti kita akan salah menilai Tuhan. Setiap kehadiran Tuhan tidak sama dengan pertolongannya. Allah itu omnipresent. Dia maha hadir. Di mana saja dia hadir. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Ayub tidak mengalami pertolongan Tuhan. Tidak dapat diketahui Tuhan menolongnya. Tetapi sama sekali dalam diri Ayub tidak memunculkan pertanyaan, di manakah Tuhan? Di dalam kitab suci yang kita baca, seorang hakim bertanya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi dia mencoba menilai bahwa kehadiran Tuhan sama dengan pertolongan Tuhan. Tidak harus sama. Tidak harus sama.
Ketika kita mencoba mengidentifikasi pertolongan Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan, saya ingin pastikan bahwa Anda salah mengenal Tuhan. Dan ketika kita melihat seperti itu, maka kita pasti salah menilai Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak jadi Tuhan seharusnya dalam hidup kita hanya karena Dia menolong kita. Apakah ketika Dia tidak menolong kita, kita berhenti menjadikan Dia Tuhan? Bagaimana kalau seandainya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dan Tuhan tidak memperlihatkan pertolongannya? Apakah kita berhenti menyembah Tuhan? Apakah kita berhenti mengagungkan Tuhan? Apakah kita berhenti untuk tidak memuliakan Tuhan? Disinilah kesalahan banyak orang. Disinilah kesalahan kita mengenal Tuhan. Dan disinilah kesalahan kita menilai Tuhan. Karena Tuhan selalu kita identifikasikan sama dengan pertolongannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk tidak mengalami pertolongannya. Karena Dia tahu kita bisa mengerjakannya. Jadi pertanyaan di manakah Tuhan itu selalu muncul ketika kita mengalami kesulitan dan sepertinya kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Biasanya orang pasti mempertanyakan di manakah Tuhan. Sama seperti Gideon. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Malaikat Tuhan bicara akan disertai Tuhan. Tapi Gideon berkata, kenapa? Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa ini harus menimpa? Berarti dia mengidentifikasi kehadiran Tuhan sama dengan pertolongan Tuhan. Ketika kita sama seperti ini dalam hal berpikir, maka kita salah mengenal Tuhan dan salah menilai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ini muncul. Di manakah Tuhan ketika kita mengalami kesulitan? Pertanyaan itu muncul. Ketika kita mengalami kesulitan, di manakah Tuhan? Dan sepertinya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sepertinya pertolongan Tuhan tidak dapat didetek oleh nalar dan emosional kita. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Saya ingin sampaikan, pertanyaan di manakah Tuhan itu muncul ketika kita mengalami kesulitan, disebabkan karena apa? Karena pertolongan Tuhan tidak dapat didetek, tidak dapat diidentifikasi oleh nalar kita, tidak dapat didetek oleh emosional kita. Karena Tuhan dalam menolong kita, Dia punya model yang berbeda-beda. Kita bisa mengidentifikasi cara iblis menjebak kita. Nggak jauh beda dengan kitab Kejadian pasal 3. Tetapi ketika kita mau mencoba mendetek cara Tuhan menolong kita, nggak selalu sama. Gideon berkata, manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Gideon berharap bahwa Tuhan menolongnya harus sama dengan cara Tuhan menolong pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Padahal untuk bangsa Israel, pada saat di dalam kepemimpinan Gideon, Tuhan punya cara yang beda, yang tidak sama pertolongannya dengan waktu bangsa Israel ada di Mesir. Tidak sama. Tetapi harapan daripada Gideon supaya sama. Dan inilah yang seringkali menjadi harapan yang sama kepada banyak orang percaya. Sehingga ketika Tuhan menolong kita dan tidak dapat
terjadi dalam diri kita, kita bertanya kenapa Tuhan tidak melakukan yang sama dengan waktu Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak. Pola Tuhan tidak cuma satu model, atau tidak punya 10 model, tapi Tuhan punya 1001 model. Artinya tidak semuanya pertolongan Tuhan didetek oleh nalar dan emosional kita. Saya ingin berikan contoh sebuah cara Tuhan menolong. Waktu Yesus diperhadapkan dengan orang Farisi dan perempuan yang berzina, maka orang-orang perempuan itu yang berzina itu dibawa kepada Yesus dengan sebuah harapan bahwa Yesus akan setuju dengan orang Farisi. Dan waktu Yesus menolong perempuan ini, orang ingin melihat kepahlawanan daripada Yesus. Orang ingin melihat kehebatan daripada Yesus, bagaimana Yesus menolong. Apakah Yesus menolong seperti gayanya Superman? Apakah Yesus menolong seperti gayanya Wonder Woman? Atau Yesus menolong seperti Spiderman? Itu yang ada dalam pola pikir manusia pada kekinian. Tapi Yesus dengan menolongnya dengan cara yang unik. Dia menulis di tanah. Dan setelah dia menulis, semua berharap setuju untuk dirajam dengan batu. Tapi Yesus sampaikan begini, jika di antara kalian tidak ada yang pernah berbuat dosa, dialah yang melempar batu. Yesus tidak tertuju kepada perempuan itu untuk menolong dia. Yesus tidak hadir seperti Spiderman, Wonder Woman, atau Yesus tidak hadir seperti bagaimana waktu dia menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak, dengan 10 tulang. Yesus cuma keluar dengan pernyataan. Kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang melempar. Apakah Yesus membela? Ya. Apakah Yesus menolong? Ya. Tapi Yesus menolong tidak sama dengan cara-cara orang menolong. Mungkin orang pada saat itu kalau menolong pakai berdebat kusir. Tapi Yesus dengan cara yang sederhana. Kalau di antara kalian tidak ada yang pernah berbuat dosa, dialah yang melempar batu. Apa yang jadi? Semua orang pada saat itu tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka sadar mereka juga pernah bersalah. Mereka juga harus sadar mereka juga pernah berdosa. Cuma beda jenisnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang muncul dari Gideon ini, mengapa semuanya menimpa kami? Gideon berharap, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Dia ingin mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya ingin pastikan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Cara Tuhan menolong saya berbeda dengan cara Tuhan menolong engkau. Dan kadang-kala Tuhan menolong kita tidak dapat didetek oleh nalar dan emosional kita. Dan juga Tuhan menolong engkau tidak dapat didetek oleh nalar dan emosional kita. Tetapi sekali lagi, kadang-kala kita tidak sadar bahwa itu pertolongan Tuhan. Pertanyaan, di manakah Tuhan? Pertanyaan itu selalu muncul. Di manakah Tuhan? Jadi yang ketiga, yang pertama, di manakah Tuhan itu? Pertanyaan itu selalu muncul ketika kita mengalami kesulitan di hidup dan sepertinya kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, pertolongan Tuhan, di manakah Tuhan? Pertanyaan itu muncul ketika kita mengalami kesulitan, tetapi pertolongan Tuhan tidak dapat didetek oleh nalar kita dan emosional kita, dan pertolongan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita punya model, model yang kita punya tidak selalu sama. Dan yang ketiga, pertanyaan di manakah Tuhan itu selalu muncul ketika kita mengalami kesulitan hidup. Tetapi saya ingin sampaikan sebagai orang percaya,
Apakah kita harus melupakan Tuhan pada waktu lampau menolong kita? Waktu kita susah Tuhan tolong. Dan ketika kita mengalami kesulitan ini, terus kita pertanyakan di manakah Tuhan? Apakah engkau dan saya melupakan bagaimana Tuhan angkat engkau dari awal perjalanan hidupmu? Dari awal engkau tidak punya apa-apa sampai engkau punya apa-apa. Dan sampai sekarang engkau tidak lagi, ketika kita mengalami pandemi ini kita lupa bagaimana puluhan tahun Tuhan tolong kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin berikan di dalam kita berdialog secara teologis dengan Tuhan. Ada pertanyaan yang harus kita bisa pertanyakan. Tapi ada pertanyaan yang tidak harus kita pertanyakan kepada Tuhan. Sama seperti anak kecil. Ketika dia bertanya, selama kita bisa menjawabnya, kita akan menjawabnya. Tetapi ada kala anak kecil bertanya dan pertanyaan itu diharapkan mendapat jawaban dari orang tua. Tapi persoalannya anak kecil itu tidak tahu apa yang dipertanyakan. Tapi kita bukan tidak tahu apa yang kita pertanyakan. Kita tahu apa yang kita pertanyakan. Dan kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Tetapi persoalannya karena kesulitan hidup ini, kembali kita pertanyakan apa yang tidak harus kita pertanyakan. Karena kita melupakan apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, belajarlah kita menjadi orang yang bisa punya etika dalam bertanya. Ada pertanyaan yang kita buat tabu dalam hidup kita. Tidak semua pertanyaan harus kita bisa pertanyakan kepada setiap orang. Dalam beberapa dunia filsafat dan lain sebagainya, untuk pertanyaan tidak ada yang tabu. Tapi dalam dunia kekristenan, kita harus ada buat pertanyaan yang ada sesuatu yang kita buat tabu untuk kita pertanyakan. Kenapa? Kenapa baru pertanyakan sekarang? Di manakah Tuhan? Pada waktu lampau Tuhan angkat. Kita tidak perlihatkan eksistensi Tuhan. Kita tonjolkan diri kita, padahal Tuhan yang angkat kita. Dan pada waktu kesulitan, kita tidak angkat eksistensi Tuhan. Tetapi kita pertanyakan, mana Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita buat tabu dalam diri kita. Karena sepanjang perjalanan hidup kita, banyak Tuhan tolong. Kiranya kebenaran ini membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Jadi ada 3 bagian tentang untuk menjawab di manakah Tuhan. Yang pertama, pertanyaan itu muncul karena kita mengalami kesulitan hidup dan disebabkan karena kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat pertolongan Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan, maka kita salah mengenal Tuhan. Kalau kita melihat pertolongan Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan, maka kita salah menilai Tuhan. Yang kedua, kita belajar pertanyaan itu selalu muncul dalam diri kita. Karena apa? Karena tidak semua pertolongan Tuhan dapat didetek oleh nalar dan emosional kita. Terkadang pertolongan Tuhan punya cara yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Gideon berharap Tuhan menolong sama seperti Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi terhadap Gideon, Tuhan menolong dengan cara yang berbeda. Sama dengan saya dan saudara, tidak selalu sama Tuhan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, kita sebagai orang percaya, pertanyaan itu muncul, di manakah Tuhan? Kita harus mengerti. Ada pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada Tuhan. Tapi tidak semua pertanyaan harus kita pertanyakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa pada waktu lampau Tuhan sudah tolong kita. Dan kenapa pada waktu lampau Anda tidak bicara bahwa itu karena Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan ini, baru Anda bertanya, di mana Tuhan? Waktu gagah berang, pada saat gagah perkasa, waktu lampau, Anda tidak pernah munculkan Tuhan. Tapi waktu Anda mengalami keterpurukan, baru Anda bertanya, di mana Tuhan? Tidak equal. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kalau engkau sudah ditolong Tuhan dari dulu sampai sekarang, ketika kita mengalami kesulitan ini, kita tidak pantas untuk bertanya, di mana Tuhan? Yang kita tahu sampai saat ini,
walaupun ada dalam kesulitan, Tuhan tetap menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang sederhana ini. Kami akan masuk dalam perjamuan. Tuhan kuduskan dan sucikan serta layakkan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, angkat roti di tangan kananmu. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Angkat roti di tangan kananmu. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus kami. Kami yang seharusnya ada dalam kematian kekal, diberikan kepastian hidup kekal. Bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan yang baik. Kami makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan. Darah Kristus tercurah di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami yang tidak benar dibenarkan, kami yang tidak layak dilayakkan. Kami yang seharusnya dalam kematian hidup yang kekal, diberikan kepastian hidup yang kekal. Kami akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminum. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau ada jemaat yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami mencoba, tapi lepaskanlah kami jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, umat ini kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu, lakukanlah firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan angkatlah tanganmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam kesehatan, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerjamu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Gideon mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.